Cakar naga listrik limar tipis, ditutupi sisik coklat, dan memancarkan cahaya listrik. Namun, ada banyak api dalam cahaya listrik itu. Guntur dan api adalah dua keterampilan serangan naga listrik limar. Cakar itu tersangkut di udara, guntur dan api menyembur keluar, dan kekosongan di sekitar penindasan terus meledak. Kekosongan itu juga bergetar karenanya. Dentuman, dentuman, dentuman. Cakar itu baru saja mencengkeramnya, tetapi daya ledak cakar itu telah menyelimuti seluruh lembah. Ekspresi orang-orang yang kuat di alam abadi atau bahkan alam abadi berubah seketika. Karena mereka semua merasakan kengerian yang dengan gila-gilaan meremas ke arah mereka dari segala arah pada saat yang bersamaan. Dalam proses ini, kekuatan dan kecepatan mereka ditekan oleh semua orang dan tidak dapat bergerak. Bahkan beberapa orang kuat di alam abadi tidak dapat lagi menahan kekuatan cakar ini, sudah hancur berkeping-keping dan sekarat. Namun saat ini, cakar naga listrik limar hanya didorong keluar, dan mereka bahkan tidak mencengkeramnya. Kekuatan yang mengerikan. Ekspresi wajah Murong Yu dalam buku Hetuluo berubah tiba-tiba. Meskipun dia tahu bahwa naga listrik limar sangat kuat, dia tidak dapat menahan perubahan warnanya setelah melihatnya. Mereka yang kuat yang abadi dibombardir dan dibunuh bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kekuatan alam abadi ratusan kali lebih kuat daripada alam abadi, tetapi mereka yang ditekan menyemburkan darah dengan liar, dengan terhuyung-huyung melarikan diri menuju kenyamanan yang jauh. Pada saat ini, tidak ada lagi orang di sekitar lembah setelah beberapa pembangkit tenaga alam abadi disingkirkan. Mereka semua dibunuh oleh naga listrik dari Mars. Murong Yu juga mengendalikan Hetuluoshu dan mundur sejauh yang dia bisa. Pada saat yang sama ketika dia mundur, dia kebetulan mencengkeram cakar yang menonjol dari naga listrik Mars dengan kuat. Tiba. Tanda hubung. Tiba, mereka yang kuat di alam abadi menjerit, dan masing-masing tubuh mereka hancur berkeping-keping. Tidak ada tubuh fisik mereka yang menghalangi serangan naga listrik Mars Li, apalagi jiwa mereka. Oleh karena itu, sementara tubuh mereka hancur berkeping-keping, jiwa mereka juga musnah. Melihat pemandangan ini, wajah Murong Yuhai menjadi pucat. Seketika, dia mengendalikan Hetuluoshu untuk mundur dengan kasar lagi. Namun, tatapan dari naga listrik Mars saat ini hampir membuat Murong Yu tercekik. Yang dipastikan oleh Murong Yu adalah bahwa naga listrik Mars Li baru saja meliriknya. Bahkan, dia bertemu langsung dengannya. Murong Yu melihat penghinaan, ketidakpedulian, dan penghinaan di mata naga listrik Mars Li. Di matanya, Murong Yu bahkan bukan seekor semut. Mungkin karena alasan ini, meskipun ia menemukan Murong Yu tetapi ia tidak menyerang. Kalau tidak, dengan kekuatannya yang mengerikan untuk langsung membunuh ahli alam yang tidak dapat dihancurkan, saya khawatir Murong Yu akan sepenuhnya dimusnahkan dengan satu tembakan jarinya. Saya khawatir obat suci ini tidak ada hubungannya dengan saya. Murong Yu menyeka keringat dingin dari dahinya, dan mundur dengan kasar. Monster ini benar-benar mengerikan. Murong Yu tidak bisa menangkap ikan di air yang bermasalah. Saudaraku, apakah monster itu menemukan kita? Gongsun Ningyu terbangun dari keterkejutannya dan menatap Murong Yu dengan ekspresi ngeri. Murong Yu mengangguk. Sebenarnya, Gongsun Ningyu tidak tahu bahwa masih ada beberapa pembangkit tenaga abadi yang dibunuh oleh naga listrik Mars Li, kalau tidak, dia akan ketakutan dan pingsan. Raungan. Setelah membunuh semut-semut yang mengganggu ini, naga listrik Mars Li mengerang, lalu perlahan berjalan ke depan obat kondensasi naga dan Phoenix, perlahan-lahan menjulurkan cakarnya, dan meraih obat suci. Obat suci ini akan hancur oleh benda ini. Melihat pemandangan ini, Murong Yu sangat enggan. Namun, dia tidak berdaya. Jika dia juga memiliki kekuatan naga listrik Mars, dia pasti akan memperjuangkannya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan itu. Apakah benar-benar tidak ada orang kuat di alam sage mendalam yang memasuki alam rahasia Changhai? Apakah obat suci ini tidak berpengaruh pada ras manusia alam sage mendalam? Pikir Murong Yu dalam hati. Pada saat ini, gerakan naga listrik Mars, yang telah menggenggam obat suci, berhenti. Pada saat yang sama, ia berbalik tiba-tiba, melihat ke sisi lain, dan menggeram lagi dan lagi. Pada saat yang sama, Murong Yu merasakan napas yang tak tertandingi datang dari kejauhan. Kekuatan yang menyerupai gelombang yang bergejolak menghantam kehampaan, dan riak muncul berlapis-lapis.
Aura itu begitu kuat sehingga sama sekali tidak kalah dari naga listrik Limars. Hati Murong Yu tergerak, menoleh dan melihat ke atas. Namun, dia melihat cahaya yang menyilaukan seperti matahari bersinar dari langit yang jauh. Cahaya itu menyilaukan, ini adalah cahaya kekuatan. Begitu melihat sinar cahaya ini, Murong Yu tahu bahwa kekuatan orang yang datang itu hampir sama dengan kekuatan naga listrik Limar. Raungan. Mungkin karena dia merasakan kekuatan orang yang datang, naga listrik Limar mengeluarkan raungan, dan sosoknya perlahan naik ke udara, menatap orang yang datang itu dengan waspada. Setelah beberapa saat, sosok seorang pria muncul di hadapan Murong Yu. Tiba-tiba, seolah-olah dua matahari muncul di hadapan Murong Yu pada saat yang sama, keduanya begitu kuat dan menyilaukan. Apakah ini pertarungan antara dua orang suci yang mendalam? Auzu.com senyum mengembang di wajah Murong Yu, dan Hetu Luoshu sekali lagi mundur dengan kasar, meninggalkan mereka berdua di kejauhan. Serangan dari dua tingkat kekuatan ini berada di luar jangkauannya. Si burung snipe dan si kerang bertarung demi keuntungan nelayan. Aku seharusnya menjadi nelayan hari ini. Kalian berdua bertarung, lebih baik kehilangan keduanya. Pikir Murong Yu dalam hatinya, dan terus-menerus mendesak pecahnya pertempuran antara keduanya di dalam hatinya. Tubuh Murong Yu tiba-tiba menegang. Karena baru saja, mata pria itu melirik ke arahnya sejenak. Meskipun hanya sesaat, itu menunjukkan bahwa pria itu telah menemukannya. Ini membuat Murong Yu sedikit tertekan. Mengapa Hetu Luoshu tidak cukup kuat sebelumnya? Itu mudah ditemukan. Bukan karena Hetu Luoshu tidak cukup kuat. Hanya saja kekuatanmu terlalu lemah, dan kekuatan lawan terlalu kuat. Sekuat apapun Hetu Luoshu, itu tergantung pada kekuatanmu. Kekuatanmu terlalu rendah untuk memungkinkan Hetu Luoshu menutupi napasmu secara menyeluruh, orang-orang dengan kekuatan yang terlalu tinggi sangat mudah ditemukan. Hetu menjelaskan. Namun, jawaban ini membuat Murong Yu semakin tertekan. Ledakan. Sementara Murong Yu tertekan, dua pembangkit tenaga listrik tingkat Sein mendalam mulai bertarung. Murong Yu bahkan tidak bereaksi, seluruh tubuhnya terguncang hebat, dan kemudian dia langsung meledak dengan ledakan. Adapun Gongsun Ningyu, tidak ada apa-apa sama sekali. Ini karena Gongsun Ningyu tidak ada hubungannya dengan Hetu Luoshu. Murong Yu terluka karena dia menderita kerusakan limpahan dari Hetu Luoshu. Tentu saja, bukan karena orang lain di Hetu Luoshu tidak akan terluka. Begitu kerusakan limpahan terlalu mengerikan, mereka tetap akan terbunuh. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Murong Yu menghela napas lagi dalam hatinya, mengendalikan Hetu Luoshu berulang kali. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya telah bersatu kembali. Namun, dia tidak dapat melihat mereka berdua dari naga Mars. Bahkan pikiran ilahi tidak dapat meluas. Karena guncangan kekuatan itu terlalu mengerikan. Senian telah hancur begitu dia membungkuk di atasnya. Murong Yu tiba-tiba khawatir. Dia awalnya berencana untuk mencuri obat suci sambil memancing di perairan yang bermasalah saat keduanya bertarung. Hanya saja sekarang dia tidak bisa mendekati masa lalu sama sekali. Ups, mereka bertarung seperti ini, apakah kekuatan mereka akan meledak bahkan dengan obat suci? Ekspresi Murong Yu sedikit berubah. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa terlalu khawatir. Kedua barang itu juga bertarung karena obat suci, jadi tentu saja mereka tidak akan menghancurkan obat suci. Setelah setengah hari, mengapa kekuatannya semakin melemah? Apakah pertempuran hampir berakhir? Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka sangat kuat. Jika mereka terus bertarung, benua ini akan tenggelam oleh mereka. Saat ini, saya khawatir mereka sudah bertarung di langit atau di alam rahasia laut. Hetu menjelaskan. Sebenarnya, Hetu tidak perlu menjelaskan, Murong Yu juga memiliki tebakan ini di dalam hatinya, ini adalah cara terbaik, kita mengambil kesempatan untuk mendapatkan obat suci. Jadi, Murong Yu mengendalikan Hetu Luoshu dan mengarahkannya ke arah obat suci. Dalam proses ini, kekuatannya semakin melemah. Pada akhirnya, kekuatan itu bahkan tidak menimbulkan bahaya bagi Murong Yu. Berkembang. Kedua orang ini pergi dari sini dengan keyakinan seperti itu. Apakah kamu tidak takut aku akan mencuri obat suci? Murong Yu dengan cepat keluar dari lembah dengan kegembiraan yang besar di dalam hatinya. Obat suci yang berkilauan dengan cahaya keemasan yang cemerlang masih berdiri di lembah langit dan bumi.
Murong Yu sangat gembira, dan dia akan menyerbu masuk sambil mengendalikan Hetu Luoshu. Namun, Hetu Luoshu, yang bergemuruh itu, mendekati lembah, dan gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir keluar dari lembah, menyapu Hetu Luoshu seperti air bah. Murong Yu terkejut, mengendalikan Hetu Luoshu dan segera mundur. Setelah dia mundur, kekuatan di lembah itu perlahan melemah, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Kedua bajingan ini, Murong Yu menggertakkan giginya sedikit. Dia mengira kedua orang itu telah pergi dengan percaya diri seperti itu. Ternyata mereka telah mengatur batasan dan formasi yang tak terhitung jumlahnya di lembah ini. Jika Murong Yu tidak melihat kesempatan tadi, dia pasti sudah jatuh ke dalam formasi itu sejak lama. Jika itu orang lain, bahkan yang kuat di alam abadi akan tercekik. Melihat formasi ini, Murong Yu memperkirakan bahwa bahkan orang kuat di alam sage mendalam tidak akan dapat menerobos untuk sementara waktu. Selain itu, alasan mengapa kedua orang itu bertarung di tempat lain adalah bahwa jika seseorang menyentuh formasi dan batasan ini, mereka pasti akan merasakannya. Jika Anda adalah orang biasa, Anda benar-benar tidak dapat menembus formasi dan batasan ini dan mencuri obat suci sebelum kedua orang itu kembali. Namun, Murong Yu bukanlah orang biasa. Betapa canggih, betapa kuat, dan betapa mengerikannya formasi karakter dan pengekanganmu, aku bisa datang dan pergi dengan bebas. Murong Yu mencibir dalam hatinya, berjalan keluar dari Hetu Luoshu, dan melangkah ke lembah. Formasi dan larangan belum dipicu. Namun, Murong Yu tidak berani ceroboh, menstabilkan pikirannya, dan berjalan dengan hati-hati menuju kedalaman lembah. Dan saat ini, di laut yang jauh dari daratan, naga listrik Mars dan ras manusia yang kuat sedang bertarung dengan sengit, dan mereka tidak tahu bahwa obat suci yang menyebabkan mereka bertarung akan dicuri oleh orang lain. Meskipun Murong Yu melambat, dia tetap berhati-hati. Namun, dia segera tiba di kedalaman lembah, dekat Yulong Feng Ning Yao. Semakin dekat dengan Yulong Feng Ning Medicine, semakin kuat aromanya. Bahkan ranah Murong Yu mulai mengendur. Ini hanyalah aroma obat suci. Bukankah efeknya akan lebih hebat jika bisa ditelan dan dimurnikan? Murong Yu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, siap untuk mengumpulkan obat suci. Namun, dia tidak mengambilnya dengan gegabah. Karena dia tahu bahwa obat suci itu sendiri akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sebelumnya, bahkan naga listrik Mars di ranah Xuansheng tidak dapat menelannya. Namun, Murong Yu punya cara. Meskipun obat suci menghasilkan resistensi, itu hanya ditujukan pada orang-orang yang bersentuhan dengannya. Jadi bagaimana jika hanya obat suci yang dikumpulkan ke dalam Hetu Luoshu? Murong Yu tersenyum, dan sudah mengorbankan Hetu Luoshu. Dia tidak takut bahwa Hetu Luoshu akan memicu formasi dan pengekangan yang dipenuhi langit di sini. Karena tidak ada batasan dan formasi di dekat obat suci. Agaknya, mereka berdua takut formasi itu akan merusak obat suci. Begitu Hetu Luoshufu keluar, dia terangkat oleh angin dan melayang di atas obat suci. Mungkin karena maksud Murong Yu, obat suci yang tadinya diam saat ini benar-benar mulai bergetar sedikit. Bahkan cahaya keemasan yang bersinar dari tubuhnya berkedip-kedip. Hetu Luoshu, ambillah, teriak Murong Yu dalam hatinya. Seketika, Hetu Luoshu tiba-tiba membuka celah besar, lalu langsung menyerbu ke bawah menuju obat suci. Aku ingin mengambil obat suci. Boom! Saat Hetu Luoshu bergegas turun, obat suci itu bergetar hebat. Tiba-tiba, sekelompok besar cahaya keemasan tampak meledak, menyapu ke segala arah. Di antara mereka, sebagian besar kekuatan terbagi menjadi dua bagian, dan satu bagian bergegas menuju Hetu Luoshu. Namun, bagian lainnya mengunci Murong Yu dan dengan cepat membunuh masa lalu. Ekspresi terkejut melintas di wajah Murong Yu. Namun, dia sudah bersiap sejak lama, sebelum Jin Guang meledak, sosoknya berkedip dan mendekat ke samping. Namun, saat sosok Murong Yu stabil, obat suci itu bergetar lagi, dan kemudian kekuatan mengerikan lainnya meletus, menghantam Murong Yu. Murong Yu tidak punya pilihan selain bergegas keluar lagi. Namun, kekuatan obat suci itu meledak lagi. Bahkan, pada akhirnya, dengan obat suci sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan menyembur ke segala arah. Kekuatan-kekuatan ini bahkan dapat mendorong naga listrik dari Mars di alam Sein mendalam, apalagi Murong Yu. Bahkan jika dia tidak dapat membunuh Murong Yu,
Tetapi jika dia mendorongnya ke dalam formasi dan pengekangan di belakangnya, Murong Yu pasti akan mati. Apakah obat suci ini masih spiritual? Murong Yu sangat tertekan. Dia sekarang berteleportasi lagi dan lagi, tetapi menghadapi berbagai serangan, dia benar-benar tidak dapat dihindari. Selain itu, kecuali dia, Hetu Luoshu terkejut dan terbang ke langit. Harus dipahami bahwa langit di atas obat suci juga penuh dengan berbagai batasan dan formasi. Murong Yu menggertakkan giginya dan memasukkan Hetu Luoshu ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dari tubuhnya dan langsung masuk ke dalam formasi dan pengekangan. Namun, semuanya belum sampai di sana. Setelah dia memasuki formasi dan pengekangan, obat suci itu meletus dengan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan. Gelombang pemboman kekuatan Phoenix keluar, dan pemboman itu benar-benar memasuki formasi dan pembatasan. Murong Yu terkejut dan bergegas keluar dari lembah setelah beberapa kali teleportasi. Tepat di luar lembah saat dia keluar, ratusan juta formasi dan batasan di lembah itu telah tersentuh. Tiba-tiba, serangkaian aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi meledak, mencekik segalanya dan memusnahkan kehampaan. Menakutkan langit dan dunia. Jangan katakan bahwa Murong Yu hanyalah seorang suci dalam pertempuran ini. Bahkan Xuansheng akan dicekik dan menjadi penggemar. Ini bukan untuk bersenang-senang. Murong Yu merasa tertekan untuk sementara waktu. Obat suci ini terlalu sulit, bukan? Hetu, apakah ada cara untuk mengambil obat suci ini? Murong Yu bertanya kepada Hetu tanpa daya. Menekan itu secara langsung, Hetu menjawab dengan jelas. Wajah Murong Yu memiliki garis hitam. Jika dia memiliki kekuatan itu, dia akan menekan obat suci itu. Di mana kamu bisa begitu malu seperti sekarang? Kalau begitu tidak mungkin. Hetu juga tidak punya pilihan. Karena Murong Yu sekarang miskin dan berkulit putih, dia tidak dapat menekannya dengan senjata sihir apapun. Dan yang terpenting adalah ada banyak larangan dan formasi di dekat obat suci itu. Begitu dipicu, Murong Yu akan menjadi tragedi. Kakak Murong, karena obat suci ini sudah memiliki spiritualitas. Apakah itu berarti sudah memiliki jiwa? Kalau begitu hancurkan saja jiwanya. Pada saat ini, suara lemah Gongsun Ningyu terdengar. Murong Yu terkejut, dan kemudian dia sangat gembira, mengapa aku tidak memikirkan masalah ini? Akibatnya, Murong Yu meninggalkan Hetu Luoshu secara tersembunyi dan memasuki kembali lembah. Bukannya dia ingin tidak terlihat, tetapi sebenarnya karena begitu dia memasuki lembah, obat suci akan mengirimkan kekuatan untuk menyentuh formasi tersebut. Jiwa membunuh. Ketika Murong Yu mendekati obat suci itu, api jiwa yang kacau bagaikan lautan luas mencekik langit dan bumi. Auzu.com. Cahaya keemasan pada obat suci itu berkedip-kedip, dan serangkaian kekuatan yang mengerikan meledak, mencoba mencekik Murong Yu dan menghalangi api jiwa yang kacau itu. Embusan, embusan, embusan. Kekuatan obat suci itu memang kekuatan yang mengerikan yang dapat mendorong sage yang mendalam menjauh. Sebelum kekuatan jiwa Murong Yu bahkan memasuki tubuhnya, itu telah hancur sebagian besar. Namun, meskipun obat suci itu kuat, tetapi karena ia lengah oleh Murong Yu, sebagian kekuatan itu masih memasuki tubuhnya. Karena aku tidak tahu di mana jiwanya berada. Oleh karena itu, setelah api kekacauan jiwa Murong Yu memasuki tubuh obat suci itu, ia tersebar dan mencekiknya. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah bahwa kekuatan dalam obat suci itu bahkan lebih mengerikan daripada yang meledak. Sebagian besar api kekacauan jiwa masuk, dan telah dimusnahkan. Namun, masih ada kekuatan yang berhasil menyerbu ke dalam ruang jiwa obat suci itu. Mungkin baru saja menjadi spiritual, jiwa obat suci itu sangat rapuh. Meskipun kekuatan ini musnah, namun jiwa obat suci itu masih terkoyak. Tiba-tiba, kekuatan dan respons obat suci itu mandek sesaat. Hetu Luoshu, ambillah. Pada saat ini, Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini dan dengan kasar menutupi Hetu Luoshu yang telah dikorbankannya sejak lama. Dengan Swiss, obat suci itu diambil oleh Hetu Luoshu. Namun, pada saat obat suci itu menghilang, miliaran formasi dan kekuatan di seluruh lembah terpicu pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, yang membuat hati Murong Yu ketakutan adalah bahwa setelah formasi dan batasan ini terpicu, semua kekuatan membombardir wilayahnya. Sayangku, mata Murong Yu berkilat ngeri,
dan kilatan memasuki buku Hetuluo. Kemudian sebuah teleportasi meninggalkan lembah itu. Pada saat obat suci itu menghilang, dua pembangkit tenaga listrik tingkat Sage mendalam dari naga listrik Mars yang bertarung di laut dan langit yang jauh juga memiliki perasaan pada saat yang sama. Untuk pertama kalinya, mereka semua mengubah warna mereka, lalu saling melotot, menyerah satu sama lain, meluncurkan kecepatan tercepat dan melesat menuju daratan. Murong Yu, yang bergemuruh, baru saja muncul di luar lembah. Kekuatan yang meledak dari formasi yang dipicu mencekik. Murong Yu melihat sinar terang cahaya suci naik ke langit. Napas yang mengerikan terus meletus, dan kemudian dia melihat seluruh lembah dihancurkan ke tanah di bawah pemboman kekuatan yang mengerikan di sini. Pada saat yang sama, dua aura yang sama kuat dan menakutkan meledak dari kejauhan dengan cepat. Sangat berbahaya. Melihat lembah yang telah rata dengan tanah, Murong Yu merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang, dan pada saat yang sama menggertakkan giginya sedikit. Mengapa formasi itu menyerang obat suci? Jelas itu adalah hantu dari dua orang suci yang mendalam. Mereka pasti telah menyiapkan formasi tertentu. Begitu obat suci meninggalkan tempat itu, formasi itu akan tersentuh dan dibombardir ke arah lokasi obat suci. Karena mereka tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya juga. Jika itu orang lain, bahkan Xuan Sheng tingkat 9 mungkin sudah mati. Tapi Murong Yu bukan orang biasa. Dengan pikiran di dalam hatinya, Murong Yu berteleportasi menjauh dari benua ini. Dan saat berikutnya setelah dua orang dari naga listrik Mars terbang kembali. Melihat lembah yang rata dengan tanah, wajah kedua orang ini suram dan membunuh. Kekacauan. Jika aku tahu siapa itu, tidak peduli siapa kamu, aku akan membunuhmu. Ras manusia yang kuat meraung dan meraung. Dia adalah Xuan Sheng tingkat 9. Dan dia adalah orang kuat yang telah terperangkap di alam ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dapat memperoleh obat suci ini, maka dia dapat berhasil menerobos alam dan mencapai alam orang bijak kuno. Meskipun Xuan Sheng juga merupakan pembangkit tenaga super abadi. Tetapi siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi statusnya. Kekuatan adalah apa yang dikejar oleh setiap biksu. Namun, melihat bahwa dia mungkin menerobos ke alam orang bijak kuno, tetapi sekarang tidak ada harapan. Tiba-tiba jatuh dari surga ke neraka. Hal yang sama berlaku untuk Naga Limo. Dia juga seorang Xuan Sheng tingkat 9, hanya selangkah lagi untuk memasuki keberadaan super orang bijak kuno. Mengaum, naga listrik Limars meraung, dan menyerang ras manusia yang kuat. Manusia kuat yang sedang marah juga perlu menemukan seseorang untuk melampiaskannya. Jadi keduanya bertarung di benua ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Murong Yu. Namun, segera ada orang yang lewat di sini. Tetapi mereka tidak pernah melihat benua ini lagi. Jelas, benua ini ditenggelamkan oleh dua orang bijak peringkat 9 itu. Dapat dilihat betapa kuatnya kemarahan mereka. Kakak Murong, sekarang obat suci telah diserahkan, apakah kita akan terus berburu harta karun atau meninggalkan alam rahasia laut? Gongsun Ningyu bertanya sambil tersenyum melihat obat suci yang ditekan di tanah oleh Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak juga, aku akan memurnikan obat suci ini terlebih dahulu untuk meningkatkan alamku. Aku menemukan sebuah pulau kecil dan mendarat, menyembunyikan Hetuluoshu di kedalaman pulau, dan kemudian Murong Yu mulai melahap obat naga dan Phoenix. Jiwa samar Yulong Feng Ningyao belum sepenuhnya tercabik-cabik, jadi ketika dia melihat Murong Yu melangkah maju, itu menjadi tegang. Aku melihat seluruh obat suci berdesir dan bergetar, dan gelombang ketakutan terus menyebar. Bahkan ada perasaan memohon belas kasihan. Murong Yu tersenyum tipis, sekarang aku tahu untuk memohon belas kasihan. Kamu hampir membunuhku sebelumnya. Saat berbicara, api kekacauan jiwa besar milik Murong Yu mengalir keluar seperti aliran deras, langsung mengalir ke ruang jiwa obat suci yang ditekan. Hanya sedikit guncangan, jiwa obat suci itu benar-benar musnah. Sebenarnya, jiwa obat suci belum menjadi jiwa. Itu hanya dapat dianggap sebagai bentuk embrio jiwa, kecuali spiritualitasnya. Oleh karena itu, Murong Yu tidak pernah memiliki jejak fluktuasi di dalam hatinya untuk melenyapkan jiwa ini. Setelah jiwanya dilenyapkan, obat suci itu secara alami menjadi tenang,
dan dapat diserahkan kepada belas kasihan Murong Yu. Murong Yu duduk di tanah, lalu membuka mulutnya dan menelannya dengan ganas. Tiba-tiba, obat suci yang tidak terlalu besar itu menyusut dengan cepat, dan kemudian ditelan oleh Murong Yu. Pintu masuk obat suci itu meleleh, dan segera berubah menjadi gelombang kekuatan, yang dengan cepat keluar di sepanjang meridian Murong Yu menuju anggota tubuh dan mayat-mayat. Kemanapun dia pergi, tubuh Murong Yu ditempa ke samping. Bahkan ada semacam efek pemberdayaan kekuatan Murong Yu meningkat dengan cepat. Seolah-olah kekuatan yang dimurnikan oleh tungku kekacauan meningkatkan kekuatan Murong Yu. Gemuruh, kekuatan yang kuat dan besar beredar dan membasuh dengan cepat di tubuh Murong Yu. Membasuh setiap inci daging dan darah Murong Yu. Kekuatan Murong Yu tumbuh 1 poin tanpa menghabiskan 1 poin kekuatan pun. Napas yang kuat terus keluar dari tubuh Murong Yu, dan kemudian angin kencang terbentuk, menyapu ke arah kenyamanan semua pihak. Angin kencang itu menjadi semakin ganas, secara bertahap membentuk tornado besar. Murong Yu adalah pusat tornado itu. Klik, tiba-tiba, suara patah datang dari tubuh Murong Yu. Kemudian napas yang setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dengan ganas. Ledakan. Setelah ledakan, kekosongan di sekitar Murong Yu langsung hancur oleh dampaknya, dan kekosongan itu runtuh di area yang luas dan menyebar dengan cepat ke kejauhan. Orang suci agung, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan panjang. Alamnya akhirnya menerobos. Namun, meskipun Murong Yu bersemangat, dia tidak segera berhenti berlatih. Sebaliknya, dia terus duduk di tanah, mengkonsolidasikan kultivasinya. Saat alamnya terus stabil, napas yang dipancarkannya berangsur-angsur menyatu, dan akhirnya menghilang. Setelah alamnya benar-benar stabil, Murong Yu berdiri. Obat Yulong Fengning benar-benar luar biasa, obat itu benar-benar dapat meningkatkan level kecil. Tapi, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak percaya bahwa obat suci ini benar-benar dapat meningkatkan alamnya sebelumnya, tetapi dia hanya ingin mencobanya. Tetapi mencobanya sekarang dan meletakkannya di depannya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Namun, yang membuat Murong Yu merasa menyesal adalah bahwa efek dari Yulong Fengning Yao menghilang dalam sekejap setelah dia menerobos alam. Itu tidak dikonsumsi olehnya, tetapi menghilang begitu saja. Hanya dapat meningkatkan alam kecil. Tidak masalah apakah Anda seorang suci palsu, seorang suci dari alam abadi, atau pembangkit tenaga listrik dari alam yang lebih tinggi lainnya, itu sama saja. Sebuah tekanan besar, dentuman, dentuman, dentuman. Tiba-tiba, kekosongan di dekat tinju itu langsung terjepit dan meledak olehnya. Senyum cerah muncul di wajah Murong Yu, kekuatan saat ini setidaknya 100 kali lebih tinggi daripada ketika Grid Sage tingkat 9 berada di puncaknya. Pada saat ini, jika melawan Immortal Saint tingkat pertama, Anda dapat membunuh lawan tanpa serangan diam-diam. Meskipun jiwa Murong Yu masih merupakan jiwa bintang 1, ia belum dipromosikan. Namun sebelum itu, jiwanya dapat membunuh pembangkit tenaga abadi tingkat rendah. Hanya saja basis kultivasinya masih sulit untuk menahan serangan dari undead yang kuat, dan ia akan dengan mudah disapu oleh Yan Yan, atau bahkan dimusnahkan. Namun sekarang, basis kultivasi Murong Yu telah menjadi lebih kuat, setidaknya mampu menahan beberapa pemboman dari keabadian tingkat rendah. Pada saat serangan ini, Murong Yu dapat sepenuhnya membunuh jiwa mereka. Tentu saja, jika ia bertemu Li Chong yang merupakan abadi tingkat 5 saat ini, Murong Yu masih hanya bisa melarikan diri. Namun seharusnya tidak ada rasa malu sebelumnya. Namun, meskipun aku bukan lawan mereka sekarang, ranahku akan meningkat pesat. Saat itu, aku akan menginjak semua musuh satu per satu. Murong Yu tidak patah semangat, tetapi penuh percaya diri. Percaya diri pada diri sendiri. Saudara Murong, kemana kita selanjutnya? Setelah mengetahui bahwa Murong Yu telah menembus ranah, Gongsun Ningyu sangat senang. Dia tampak bersemangat, dia tampak lebih bahagia daripada saat dia telah menembusnya. Auzu.com, kembali ke alam suci. Kata Murong Yu ringan. Waktu pembukaan alam rahasia Changhai adalah 10.000 tahun, dan kurang dari sepertiga waktu telah berlalu sekarang. Tetapi Murong Yu tidak ingin melanjutkan di alam rahasia laut. Meskipun masih banyak harta karun di lautan rahasia, namun keberuntungan Murong Yu tidak akan selalu baik, ia akan selalu bertemu dengannya.
Alamnya dinaikkan ke orang bijak agung, dan ia bahkan mendapatkan Soul Devouring Orb. Murong Yu telah memperoleh hadiah besar dari perjalanannya ke laut. Namun sebelum kita pergi, kita masih harus pergi ke suatu tempat. Saat ia berkata, Murong Yu hendak berteleportasi. Namun yang membuatnya tertekan adalah titik teleportasi itu telah menghilang. Mungkinkah benua itu tenggelam? Murong Yu menduga bahwa ia telah meninggalkan Hetu Luoshu dan melesat menuju benua tempat ia memperoleh obat suci. Setelah menerobos alam orang bijak agung, kekuatan Murong Yu 100 kali lebih tinggi daripada orang suci tingkat 9. Tentu saja, kecepatannya juga meningkat 100 kali lipat. Sayap malaikat terbuka, dan dengan kepakan ringan, sosok Murong Yu menghilang di tempat dan muncul di langit yang jauh. Kecepatan ini telah sepenuhnya melampaui pembangkit tenaga abadi tingkat rendah. Dengan kecepatan penuh, Murong Yu dengan cepat melesat melewati ratusan juta waktu dan ruang, dan akhirnya berhenti di atas laut. Kakak Murong, di mana ini? Gongsun Ningyu bertanya kepada Murong Yu ketika dia keluar dari buku Hetu Luo dan menatap Murong Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini adalah benua tempat kita mendapatkan obat suci. Murong Yu mengerutkan kening saat dia melihat lautan luas di bawah kakinya. Di mana ada benua, itu jelas merupakan wilayah laut. Mungkinkah benua ini ditenggelamkan oleh kedua orang suci itu? Wajah Gongsun Ningyu menunjukkan keterkejutan. Murong Yu mengangguk sedikit, jiwanya terangsang olehnya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Namun segera ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Kakak Murong, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali ke sini? Gongsun Ningyu tampak bingung. Memurnikan pecahan jiwa, tetapi pecahan ini mungkin sudah musnah oleh uap air laut. Kata Murong Yu dengan kecewa. Saat memperebutkan obat suci, ada banyak orang suci yang diterkam sampai mati oleh naga listrik Limars. Meskipun jiwa orang-orang ini hancur, mereka tidak menghilang, tetapi melayang di angkasa ini. Awalnya, Murong Yu ingin memurnikan pecahan jiwa ini dan meningkatkan wilayahnya. Begitu banyak jiwa yang kuat, bahkan jika mereka tidak dapat ditingkatkan menjadi jiwa bintang 2 setelah semua pemurnian, sangat mungkin jiwa itu akan menjadi kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa daratan utama akan tenggelam. Secara alami, pecahan jiwa itu juga dimusnahkan oleh Chang Hai. Oke, saat Murong Yu hendak mengatakan bahwa dia akan kembali, napas kematian yang mengerikan langsung menyelimuti hatinya. Hati Murong Yu terguncang. Tidak ada waktu untuk bereaksi, dan dia langsung memasuki buku Hetu Luo. Kemudian pikiran itu langsung terkirim. Dentuman. Pada saat Murong Yu menghilang, sebuah cakar yang ditutupi sisik naga menghantam dari langit. Sebuah kekuatan yang mengerikan meledak, dan lautan ratusan juta mil di sekitarnya segera ditangkap dan meledak. Tetapi Chang Hai tidak tahu seberapa dalam itu, dan itu bahkan tidak mencapai dasar. Raungan. Sebuah raungan yang mengerikan datang, dan kekosongan yang bergetar muncul dengan lapisan riak, yang tampaknya telah hancur. Segera, sebuah sosok muncul dari udara tipis di mana Murong Yu sebelumnya berada. Apakah tidak ada orang lain dari naga Mars? Pada saat ini, naga listrik Marsli tampak sangat mudah tersinggung, meraung lagi dan lagi. Napas di tubuhnya bergetar hebat, menyebabkan kekosongan di sekitarnya terus bergetar. Cakar sisik naga yang kering dan lambat sekali lagi mencengkeramnya di udara, dan mereka benar-benar mencengkeramnya ke arah di mana Hetu Luoshu menghilang. Namun, Murong Yu langsung diteleportasi, bagaimana mungkin dia bisa menangkap Hetu Luoshu? Jadi yang dia tangkap hanyalah awan udara. Manusia, kau akan mati. Naga listrik Marsli meraung dengan penuh pembunuhan. Kebencian terhadap Murong Yu mencapai batasnya. Hilangnya Murong Yu dengan cepat semakin menegaskan fakta bahwa Yu Long Feng Ning Yao telah dicuri olehnya. Sejak saat itu, naga listrik Marsli membenci Murong Yu. Murong Yu memiliki satu musuh yang lebih kuat di alam suci. Namun itu tidak masalah, karena Murong Yu telah tiba di pintu keluar alam rahasia Chang Hai. Adapun mengapa dia dikirim ke sini alih-alih mengirimnya langsung. Karena setiap orang yang keluar di alam rahasia laut harus membayar sebagian pendapatannya ke rumah penguasa kota. Meskipun Murong Yu tidak harus membayar, tetapi jika tidak ada yang melihatnya muncul dari alam rahasia laut, tetapi dia telah muncul di kota Baiyang, bukankah ini memberitahu orang lain bahwa Murong Yu memiliki metode khusus?
Murong Yu dan Gongsun Ningyu langsung diteleportasi keluar dan muncul di pintu masuk alam rahasia Changhai. Melihat sekeliling, Murong Yu membawa Gongsun Ningyu ke udara dan hendak terbang menjauh. Murong Yu, tunggu sebentar untuk pergi. Tepat setelah Murong Yu muncul, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, seorang pria kuat telah muncul di depannya, menghalangi jalannya. Orang kuat yang tidak mati. Pupil mata Murong Yu tiba-tiba menyusut. Ada apa? Wajah Murong Yu menjadi muram, menatap pembangkit tenaga abadi itu dengan sedikit tidak ramah. Aku adalah pengawal istana Tuan Kota, dan aku akan membawamu ke istana Tuan Kota untuk menemui Tuan Kota segera setelah kau meninggalkan alam rahasia Changhai. Ahli mayat hidup itu menatap Murong Yu, wajahnya datar dan suaranya berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan segera kembali ke istana Tuan Kota, jadi aku tidak perlu merepotkanmu. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Apa maksud Fang Tianhe? Apakah ini mengirim seseorang untuk mengawasinya? Murong Yu tidak tahu apa maksud Fang Tianhe, jadi dia sangat kesal. Tuan Kota telah memerintahkanmu untuk menemanimu kembali ke istana Tuan Kota. Murong Yu, tolong jangan mempermalukanku, kumohon. Sambil berbicara, dia berbalik tanpa mati. Murong Yu mengerutkan kening dalam-dalam, dan sentuhan cahaya dingin melintas di antara alisnya. Apakah Fang Tianhe telah mengetahui bahwa jiwanya telah disucikan? Tindakan apa yang akan kau ambil? Meskipun aku tidak tahu obat apa yang dijual Fang Tian dan Labu, Murong Yu cukup berani untuk mengikuti pembangkit tenaga abadi dan terbang kembali. Tentu saja, jika Fang Tianhe adalah pembangkit tenaga abadi, Murong Yu harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan kembali. Namun, dia yakin untuk melarikan diri dari Fang Tianhe, yang hanya abadi, jika Fang Tianhe benar-benar menentangnya. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa Fang Tianhe telah menerima berita darinya saat pertama kali meninggalkan alam rahasia Changhai. Setelah menerima berita itu, Fang Tianhe buru-buru mengirimkan berita itu. Ada apa dengan penguasa kota? Murong Yu merasa ada yang tidak beres di jalan, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya. Pembangkit tenaga abadi itu bahkan tidak melihatnya, hanya terbang jauh-jauh. Namun, napasnya samar-samar mengunci Murong Yu, seolah-olah dia takut Murong Yu akan melarikan diri. Ini membuat Murong Yu lebih waspada. Namun, setelah bertanya kepada pembangkit tenaga mayat hidup itu beberapa kali bahwa tidak ada burung, Murong Yu berhenti berbicara. Karena mereka telah memasuki kota Baiyang. Fang Tianhe tidak akan benar-benar menentangku, kan? Murong Yu melirik Gongsun Ningyu di sebelahnya, sedikit tidak berdaya. Mengetahui hal ini sejak lama, dia tidak akan melepaskan Gongsun Ningyu dari Hetu Luoshu. Namun, berpikir bahwa artefak suci Gongsun Ningyu dapat menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik alam abadi puncak, dia melepaskan hatinya. Tuanku Tuan Kota sudah menunggu di aula, Anda bisa masuk sendiri. Setelah membawa Murong Yu dan keduanya ke depan aula, pembangkit tenaga listrik abadi itu berhenti dan berkata kepada Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Murong Yu melirik orang itu sekilas, lalu berjalan menghampiri Gongsun Ningyu. Dia tidak khawatir Gongsun Ningyu akan tinggal sendirian di luar. Itu sangat berbahaya dan bodoh. Begitu Murong Yu melangkah masuk ke aula, dua aura kuat terkunci padanya. Salah satu aura itu sedikit acuh tak acuh, tidak terlalu kuat. Namun, napas lainnya mengandung niat membunuh yang mengerikan, dan napas itu sangat kuat dan menakutkan. Pada saat ini, hati Murong Yu langsung diselimuti oleh napas kematian yang kuat dan mengerikan. Bahkan seluruh tubuhnya menegang saat ini, dan jiwanya tampak bergetar. Berderit. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh daging dan darah Murong Yu di bawah tekanan yang sangat besar. Bahkan Murong Yu merasa tulangnya patah setiap inci. Murong Yu mendengus kesakitan, dan melihat ke arahnya pada saat yang sama dengan keheranan di dalam hatinya. Duduk di kursi utama adalah Fang Tianhe, penguasa kota Baiyang. Pada saat ini, dia menatap Murong Yu dengan mata acuh tak acuh, tanpa ada fluktuasi dalam ekspresinya. Kecuali dia, di sisi aula duduk seorang pemuda yang tampak mirip. Pada saat ini, pemuda itu menatapnya dengan penuh pembunuhan. Napas yang mengerikan itu ditekan oleh pemuda ini. Xuan Sheng. Ketika dia melihat pemuda ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung di dalam hatinya.
Sinar kekuatan pada orang ini tidak mencapai level naga listrik Li Shui. Tetapi itu benar-benar melampaui Liu Haochang, pembangkit tenaga alam abadi tingkat 9. Setidaknya Xuansheng tingkat rendah. Namun, selain naga listrik Li Mars dan orang suci mendalam lainnya di alam rahasia Changhai, Murong Yu dan orang suci mendalam lainnya tidak memiliki persimpangan sama sekali. Bagaimana orang ini bisa memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan pada dirinya sendiri? Yang utama adalah orang ini terlihat familiar. Apakah dia kakak laki-laki legendaris Li Dehe dari Li Deyu? Ekspresi Murong Yu berubah, dan firasat buruk memenuhi hatinya. Sebelum dia mengandalkan keagungan rumah penguasa kota, keluarga Li yang tertekan tidak berani menggerakkannya. Namun Li Dehe begitu kuat, dan melihat penampilan Fang Tianhe, dia takut bahwa dia sudah siap untuk mengirimnya keluar. Dua orang, aku tidak punya keluhan dan dendam terhadap kalian, mengapa memperlakukanku seperti ini? Tuan Kota Fang, aku juga anggota istana Tuan Kota, tidakkah kau hanya melihat orang lain memperlakukanku seperti ini? Meskipun Murong Yu ditekan, dia hampir berbicara. Dia tidak bisa keluar, tetapi dia masih melihat keduanya dan berkata dengan suara yang dalam. Auzu.com Murong Yu, kau bukan lagi anggota istana Tuan Kotaku. Li Dehe, Murong Yu, aku akan menyerahkannya padamu, serahkan padamu. Fang Tianhe melirik Murong Yu dengan pandangan meremehkan dan berkata dengan acuh tak acuh. Murong Yu sangat marah, dan Fang Tianhe sudah menjualnya. Fang Tianhe, apakah kau benar-benar telah mengusirku dari rumah Tuan Kota? Aku katakan padamu, kau akan menyesalinya. Fang Tianhe menatap Murong Yu dengan acuh tak acuh, dan mencibir, Murong Yu, kau hanyalah anak liar di desa, seorang suci belaka, bagaimana mungkin aku menyesalinya? Mungkinkah kau pikir kau dapat terus hidup? Fang Tianhe juga sedikit marah, dan kata-kata Murong Yu sangat merangsangnya. Hehe, Murong Yu terus-menerus mencibir, Fang Tian dan kau pasti akan menyesalinya. Hari ketika kau berlutut di hadapanku dan mengaku. Fang Tianhe sangat marah, Murong Yu, apakah kau benar-benar menganggap dirimu sebagai bawang hijau? Hanya seekor semut, beraninya kau mengoceh. Jika bukan karena Li Dehe yang memutuskanmu secara pribadi, aku akan segera membunuhmu. Aku tidak tahu harus mempromosikan apa. Anjing tua buta, Murong Yu berteriak pada Fang Tianhe. Perasaan dikhianati ini membuatnya sangat kesal. Terlebih lagi, Li Dehe memberinya terlalu banyak tekanan, dan dia harus menggunakan ini untuk menghilangkan tekanan besar di hatinya. Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu Murong Yu terkait dengan pembunuhan saudaraku Li Deyu? Li Dehe berkata, suaranya dingin, seperti es selama 10.000 tahun, dan menusuk hati Murong Yu. Murong Yu mencibir, apakah kamu anggota keluarga Li yang tidak punya pikiran? Bagaimana mungkin aku, seorang suci, membunuh Li Deyu di alam Sage Agung? Berhenti bicara omong kosong, bawa aku ke bawah untuk membaca jiwamu secara langsung. Li Dehe mencibir, jika dia tidak ingin tahu siapa yang membunuh Li Deyu, aku khawatir dia akan membunuh Murong Yu secara langsung, jadi mengapa repot-repot? Saat berbicara, tangan besar Li Dehe telah dibanting keluar. Segera, kekuatan yang mengerikan telah menyegel seluruh tubuh Murong Yu. Kemudian Murong Yu telah dicengkeram oleh tangan besar Li Dehe dan menangkapnya di depannya. Dari awal hingga akhir, Murong Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini adalah celahnya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang besar tidak dapat bereaksi. Setelah menangkap Murong Yu di depannya, roh Li Dehe menyerbu ke dalam tubuh Murong Yu, menyerbu ke dalam ruang jiwanya, dan dengan cepat meluas ke arah ruang jiwa Murong Yu. Murong Yu tetap tidak bergerak, dan tidak ada kepanikan di wajahnya. Namun, dia tahu bahwa begitu jiwanya terbaca, maka Li Dehe akan mengetahui banyak rahasianya. Termasuk membunuh Li Deyu, termasuk penyucian jiwa. Membunuh Li Deyu bukanlah apa-apa, itu semua tentang ditemukan. Namun, penyucian jiwa dan banyak rahasia lainnya tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Bagi Murong Yu, itu sudah merupakan momen kritis hidup dan mati. Begitu diketahui bahwa dia adalah seorang yang disucikan jiwa, dia mungkin tidak langsung dibunuh. Namun, dia pasti akan dipenjara, dia tidak akan dibunuh sampai Li Dehe dan mereka mempelajari jiwa yang akan disucikan. Melihat roh Li Dehe mengalir deras ke jiwanya, Murong Yu tidak bergerak, tidak melawan atau panik.
Sebaliknya, dia sangat tenang. Tampaknya semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Gongsun Ningyu sangat gugup. Tetapi dia bahkan tidak bisa berbicara. Karena Li Dehe telah memenjarakannya ketika dia menembak. Jadi dia hanya bisa cemas sekarang. Melihat wajah tenang Murong Yu, Li Dehe mencibir lagi dan lagi. Dia mengira Murong Yu berpura-pura tenang. Bahkan jika kamu tidak membunuh Li Deyu, kamu akan mati. Li Dehe mencibir dalam hatinya, pikiran spiritualnya telah menyentuh jiwa Murong Yu. Boom! Namun, pada saat ini, jiwa Murong Yu terkejut. Dalam sekejap itu menjadi api jiwa yang membakar. Di bawah kendali Murong Yu, api jiwa yang kacau ini memuntahkan seperti lautan badai, dengan panik mencekik jiwa Li Dehe. Pada saat yang sama, kemampuan Murong Yu dari Soul Devouring Orb juga digunakan secara ekstrim. Tiba-tiba, serangkaian kekuatan Soul Devouring yang mengerikan meledak, mengunci Li Dehe dan mencekiknya dengan panik. Saat dia bertindak, Soul Devouring juga bergerak, berubah menjadi aliran cahaya dan meledak keluar dari ruang jiwa Murong Yu, dan juga membantai Li Dehe. Dalam sekejap, napas kematian langsung menyelimuti hati dan jiwa Li Dehe. Dan yang paling menakutkan adalah 3 kekuatan serangan jiwa yang mengerikan telah menyerbu ke dalam ruang jiwanya. Entah mencekik, atau menelan, datang dengan mengancam dan membunuh. Li Dehe langsung merasakan bahaya dari jiwanya. Jika dia tidak dapat menghindari atau menghancurkan serangan jiwa ini, jiwanya pasti akan dicekik menjadi bubuk. Pada saat itu, orang suci yang bermartabat dan mendalam dibunuh oleh seorang suci, dan itu benar-benar akan menertawakan semua orang di dunia suci. Oleh karena itu, Li Dehe segera bergerak. Melihat sosoknya bergoyang, seluruh orang itu mundur dengan keras. Bahkan, dia bahkan belum mengubah posturnya, dan dia masih keluar dengan keras dalam posisi duduk. Hanya saja tembok di belakangnya kurang beruntung, langsung dirusak olehnya. Seluruh aula juga tiba-tiba runtuh karena dihantam oleh Li Dehe. Semua orang di City Lords Mansion mendengar bahwa aula utama di tengah City Lords Mansion tiba-tiba meledak dengan suara keras, dan seluruh City Lords Mansion, dan bahkan semua orang di dekat City Lords Mansion, ditekan. Bahkan, seseorang telah naik ke udara, melihat ke arah City Lords Mansion. Dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di dekat City Lords Mansion menyebar dan terbang menuju aula utama. Karena mereka semua mengira bahwa City Lords Mansion telah diserang. Orang-orang yang berada di dekat aula segera melihat bahwa aula yang tinggi dan megah itu telah runtuh dengan suara keras. Kemudian, mereka melihat beberapa sosok bergegas keluar dari reruntuhan, terbang ke arah yang berbeda. 4 bentuk tubuh, 3 arah. Serangan jiwa Murong Yu hampir memusnahkan Li De dan beberapa kekuatan super di alam Sein yang mendalam. Namun, itu hampir tidak ada apa-apanya. Api kekacauan jiwa Murong Yu memasuki ruang jiwanya sebelum ditemukan. Meskipun dia mengetahuinya tepat waktu, Li Dehe juga terkejut dan berkeringat dingin. Saat menghancurkan aula, kekuatan teror juga telah menghabiskan ruang jiwa, dengan panik mencekik jiwa menjadi api kekacauan. Kesenjangan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Jiwa Murong Yu, Chaos Huo, sama sekali tidak dapat mencapai jiwa Li Dehe, dan hancur menjadi bubuk. Jiwa yang disucikan, seru Li Dehe, sejumlah besar kekuatan mengalir ke ruang jiwa, dengan kuat melindungi jiwa itu. Karena takut dibombardir dan dibunuh oleh Murong Yu lagi. Jiwanya sangat rapuh dan akan dihancurkan oleh Murong Yu jika dia tidak berhati-hati. Dia tidak ingin mati. Benarkah jiwa yang disucikan? Sementara Murong Yu mulai membunuh Li Dehe, Fang Tianhe, yang duduk di kursi utama, terkejut. Ketika dia merasakan tekanan jiwa yang mengerikan, jiwanya gemetar dan ketakutan. Dia bahkan merasa bahwa jika orang yang diserang adalah dia pasti tidak akan selamat dan akan dibunuh oleh Murong Yu secara langsung. Ternyata itu adalah jiwa yang disucikan. Fang Tianhe bereaksi ketika dia mendengar seruan Li Dehe. Ada keterkejutan, ketidakpercayaan, dan penyesalan di wajahnya. Dia tampak menyesalinya. Jika Murong Yu tidak mati hari ini, selama dia tumbuh dewasa, maka bahkan 100 Fang Tianhe tidak akan menjadi lawan Murong Yu. Bagaimanapun, orang yang disucikan jiwa sangat langka di dunia suci. Hanya sedikit dari seluruh kota Baiyang, atau bahkan seluruh kerajaan suci Jiuyin, yang disucikan jiwa. Di antara para santor jiwa legendaris yang telah tumbuh dewasa,
yang mana yang bukan keberadaan mengerikan yang mengejutkan surga. Meskipun dalam keadaan terkejut, Fang Tianhe dengan kasar mundur. Dia tidak ingin tenggelam di reruntuhan oleh aula yang runtuh. Meskipun itu tidak akan menghancurkannya, itu juga akan membuatnya kehilangan muka. Segala sesuatunya terjadi begitu saja dalam sekejap. Kali ini, saat Li Dehe ketakutan, Mu Rongyu langsung mengerahkan seluruh kekuatannya hingga batas maksimal. Sementara Li Dehe mundur dengan kasar, dia juga menukik ke sisi Gongsun Ningyu, mencondongkan tangannya, dan hendak membawa Gongsun Ningyu pergi. Aku tidak bisa menahan diri. Li Dehe layak menjadi kekuatan super di ranah Xuansheng, dan kecepatan reaksinya telah melampaui harapan Mu Rongyu. Pada saat yang sama Mu Rongyu menerkam Gongsun Ningyu, tangan besar Li Dehe sudah patah dan Void meraihnya. Namun, bagaimana mungkin serangan balik yang telah diseduh Mu Rongyu bisa begitu mudah dihancurkan? Pada saat yang sama Li Dehe meraihnya, dia sudah meraih tubuh Gongsun Ningyu terlebih dahulu. Boom! Tetapi pada saat ini, tubuh Gongsun Ningyu dengan keras meledakkan sekelompok kekuatan besar. Kekuatan yang mengerikan itu langsung menghancurkan tangan besar Mu Rongyu, yang belum menyiapkan apapun. Mu Rongyu menatap Gongsun Ningyu dengan kaget, tetapi dia juga tampak ketakutan saat melihat Gongsun Ningyu. Jelas ini bukan hantu Gongsun Ningyu, tetapi hantu Li Dehe. Itu pasti kekuatan yang melekat pada Gongsun Ningyu saat dia di penjara. Mu Rongyu sangat marah, dan tangan besarnya yang lain mencengkeram Gongsun Ningyu lagi. Namun, tangan besar Li Dehe telah dicengkeram dengan cepat. Oh, sial! Mu Rongyu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ibunya. Dia harus membuat pilihan sekarang, dan dia harus bertaruh. Jika dia terus mencengkeram Gongsun Ningyu, dia akan dicengkeram oleh tangan kuat Li Dehe. Setelah ditangkap kali ini, Li Dehe sudah siap, dan Mu Rongyu pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan jika dia menyerahkan Gongsun Ningyu, dia masih akan bisa melarikan diri. Dan dia bertaruh Li Dehe tidak akan membunuh Gongsun Ningyu. Selama dia menyelamatkan hidupnya, dan selama Gongsun Ningyu tidak terbunuh, Mu Rongyu masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Gongsun Ningyu. Dalam sekejap, Mu Rongyu bereaksi, "Ningyu, aku pasti akan kembali untukmu." Auzu.com Mu Rongyu meraung, sosoknya bergetar, dan dia berteleportasi ke depan. Setelah beberapa kali teleportasi, dia telah meninggalkan jangkauan serangan Li Dehe. Pada akhirnya, sosoknya menghilang di tempat yang sama. Setelah memasuki Hetu Luoshu, Mu Rongyu tidak berhenti, dan langsung berteleportasi menjauh dari kota Baiyang. Li Dehe sangat marah dan mendengus. Tangan besar itu meraihnya lagi dan lagi, tetapi hanya meraih sepotong kekosongan, di mana jejak Mu Rongyu. Ini membuatnya sangat marah. Pikirkan dia sebagai pembangkit tenaga super di alam sage mendalam, bahkan seorang bijak biasa tidak dapat menghentikannya, ini benar-benar rasa malu terbesar yang pernah dideritanya dalam hidup ini. Begitu masalah menyebar, Li Dehe tidak perlu terus bercampur di alam suci. Namun, ini sudah menjadi fakta. Dan dia pada dasarnya telah memastikan bahwa Li Deyu dibunuh oleh Mu Rongyu. Mu Rongyu sangat jahat dan kejam, dan bahkan dia hampir dihitung. Terlebih lagi, Li Deyu yang hanya berada di ranah sage agung. Setelah memastikan tebakannya, Li De dan kebencian lama terhadap Mu Rongyu bersama-sama, dan niat membunuh terhadapnya menjadi lebih kuat. Dia ingin mengejar, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Namun, segera dia melihat Gongsun Ningyu. Apakah kamu akan datang untuk menyelamatkannya? Kalau begitu, saat kamu muncul, itu adalah saat kamu mati. Li Dehe mencibir dalam hatinya, dan langsung menyegel Gongsun Ningyu. Meskipun tidak tahu malu baginya untuk menggunakan orang suci untuk mengancam orang suci lain dengan orang suci yang mendalam. Tetapi untuk membalas dendam, dia tidak peduli dengan wajahnya. Selain itu, wajah Li Dehe telah hilang, dan tidak masalah jika dia kehilangan lebih banyak. Melihat ini, beberapa orang bertanya-tanya, apakah Li Dehe menahan Gongsun Ningyu karena suara Mu Rongyu sebelum pergi? Jika bukan karena suara gemuruh itu, apakah Li Dehe akan membiarkan Gongsun Ningyu pergi? Kenyataannya, bukan seperti ini. Sebelumnya, Mu Rongyu sudah memalingkan wajahnya kepada Fang Tian dan penguasa kota. Dan setelah Fang Tianhe tahu bahwa Mu Rongyu adalah jiwa yang disucikan dan melarikan diri, dia akan khawatir akan dibalas oleh Mu Rongyu dan pasti akan menahan Gongsun Ningyu.
Terlebih lagi, Mu Rongyu khawatir tentang Li Dehe. Jika dia melarikan diri, apakah Li Dehe akan marah kepada Gongsun Ningyu? Saat itu, selama dia menarik napas, Gongsun Ningyu akan jatuh. Namun, suara Mu Rongyu tampaknya mendorong Gongsun Ningyu ke dalam krisis, tetapi itu sebenarnya menyelamatkan hidupnya secara terselubung. Setidaknya, kehidupan Gongsun Ningyu bebas dari kekhawatiran sebelum Mu Rongyu muncul. Karena Li Dehe masih membutuhkan Gongsun Ningyu untuk memancing Mu Rongyu keluar. Sebelum itu, dia pasti akan melindungi Gongsun Ningyu. Melihat aula yang telah berubah menjadi reruntuhan, ekspresi Fang Tianhe rumit, ekspresinya terus berubah. Saya tidak tahu apakah itu penyesalan atau semacamnya. Tidak masalah jika Mu Rongyu hanyalah seorang suci biasa. Namun, Mu Rongyu adalah jiwa yang disucikan. Orang-orang seperti ini tidak perlu tumbuh dewasa, mereka dapat menghancurkan penguasa kota-kota Beiyang di distrik lain. Mu Rongyu hanya perlu berlindung pada kekuatan besar tertentu atau berlindung di kerajaan suci 9 Yin, dan dengan kemampuannya, dia pasti akan dikultivasikan. Saat itu, Mu Rongyu tidak perlu melakukan apapun. Selama Mu Rongyu mengatakan sesuatu dengan santai, nyawa Fang Tianhe akan hilang. Sementara Fang Tianhe linglung dan menyesal, Fang Zixuan, yang malu, terbang kembali dengan cepat dari luar. Dia bahkan tidak jatuh ke alam rahasia benua laut. Sepertinya dia juga memiliki harta karun di sisinya. Namun, ketika dia melihat aula utama rumah tuan kota yang hancur setelah dia kembali, dia terkejut. Mungkinkah seseorang berani bertindak atas rumah tuan kota? Dan melihat penampilan Fang Tianhe, dia tampak agak dekaden. Ayah, ada apa? Siapa yang menyerang rumah tuan kota? Fang Ziwan merasa lega ketika dia melihat Fang Tianhe tidak terluka. Namun kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya. Itu Mu Rongyu. Fang Tianhe tersenyum sinis dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Fang Ziyu melompat kaget. Ada apa? Meskipun Mu Rongyu pemberani, dia tidak berani merusak aula tanpa hukum, kan? Aku akan pergi dan memberinya pelajaran. Fang Zixun sedikit bingung dan sedikit marah. Fang Tianhe menghentikan Fang Ziwan, dia sudah pergi. Panggil dia kembali saat kamu pergi. Fang Zixuan belum bereaksi. Fang Tianhe tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, saat ini mereka sudah kembali ke aula lain. Ayah, sebaiknya jangan. Tahukah ayah betapa menakutkan dan menantang surga bagi orang-orang yang telah disucikan jiwanya? Tahukah ayah bahwa hanya ada sedikit orang yang telah disucikan jiwanya di dunia suci? Jika Mu Rongyu bisa tumbuh dewasa, kekuatannya benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia ingin bergabung dengan kerajaan suci 9 Yin, dia pasti akan dikultivasikan. Jika demikian, apa itu Li Dehe dan apa itu Sekte Tianxia? Apakah mereka berani melawan kerajaan suci Jiyin? Ayah telah kehilangan banyak hal karena kesalahan kecil. Kesalahan akan menjadi kebencian abadi. Fang Zishan tampak seperti besi dan besi. Penampilan baja itu hampir mencekik luka dalam di hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa Fang Tianhe benar-benar melakukan hal semacam ini selama dia pergi. Menyinggung calon guru teroris, keluarga Fang mereka mungkin akan mengalami bencana. Sekarang setelah semuanya terjadi, tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Tentara akan menghentikan mereka. Fang Tianhe merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Terlebih lagi, setelah mendengar perkataan Fang Zixuan tentang beberapa pelajaran, dia masih sedikit marah, lagi pula, dia adalah ayahnya dan Fang Zixuan hanyalah putrinya.